Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai teknologi informasi dalam bisnis dan organisasi. Mana anggota kami terdiri dari Balige Yunita Frisya, lalu ada Baliani Gunmas, lalu Dayu Astri Tiara, lalu saya sendiri Pediancana Nataimnya, lalu ada Maharani Jasmine Putri, lalu ada Nabila Norafifah, dan Salsabila Fauzia. Okay, next. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin cepat menuntut perkembangan pada banyak bidang. Salah satunya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengelola, atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menggabungkan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Beberapa yang dapat kita temui dari produk teknologi informasi yaitu komputer pribadi, telepon genggam, dan alat-alat elektronik. Dengan perkembangan perangkat-perangkat tersebut sangat mendukung pelaku bisnis dalam menjalani kegiatan usahanya. Teknologi informasi adalah fondasi untuk melakukan bisnis saat ini guna mencapai 6 tujuan utama. Yang pertama, keunggulan operasional. Kedua, produk layanan dan mutu dan model bisnis baru. Ketiga, keintiman pelanggan atau pemasok. Keempat, peningkatan pengambilan keputusan. 5, keunggulan kompetitif. Dan 6, kelangsungan hidup sehari-hari. Dapat digarisbawahi bahwa fungsi dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Adapun rumusan masalah atau pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi teknologi informasi ini yaitu manfaat. Apa sih manfaat teknologi informasi dalam bisnis? Apa membantu dalam proses transaksi, penyimpanan berkas, dan lain-lain. Lalu ada peran. Apa peran teknologi informasi dalam e-bisnis? Mungkin meningkatkan pengalaman UMKM, fleksibilitas dalam produksi, juga proses pengiriman yang lebih cepat. Lalu juga ada dampak. Bagaimana dampak positif dan negatif dari teknologi informasi dalam perkembangan bisnis? Karena meskipun teknologi informasi memiliki banyak dampak positif, namun juga tidak lepas dari dampak negatif yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Selanjutnya ada manfaat perkembangan teknologi informasi pada bisnis. Yang pertama, memperbaiki dan menyempurnakan. Maksudnya adalah adanya penemuan baru yang bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan hasil teknologi sebelumnya. Yang kedua, terintegrasi, yaitu teknologi informasi menggunakan metode yang terintegrasi dalam menangkap data, menyimpan, mengolah, mengirim, atau menyajikan kebutuhan informasi secara elektronik ke berbagai format yang bermanfaat bagi user. Yang ketiga, mendukung kemajuan bisnis. Mendukung kemajuan bisnis, pelaku bisnis dapat memanfaatkan dan menerapkan kemajuan bisnis. Next. Peran teknologi informasi dalam e-bisnis. E-bisnis merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam semua aktivitas perusahaan, baik secara internal maupun dalam kaitannya dengan mitra luarnya, yang mencakup aplikasi teknologi dan informasi seperti proses produksi, di mana konsep utama e-bisnis sendiri ialah sebagai penghubung antara aktivitas dan objek. Dalam tujuan melakukan perubahan inovasi serta pengembangan bisnis, e-bisnis berpotensi dalam menyediakan perusahaan-perusahaan mikro kecil. Berikut yaitu lanjutan dari peran teknologi informasi dalam e-bisnis, yaitu teknologi informasi terdiri dari rangkaian jaringan yang dilengkapi dengan sensor dan tersambung dengan internet yang berfungsi sebagai bangunan utama yang memfasilitasi interaksi, komunikasi, dan integrasi dengan lingkungan sekitarnya, memberikan informasi yang cerdas, berguna, dan bermanfaat bagi layanan UMKM. Selanjutnya, teknologi informasi mampu menciptakan hubungan antar muka, komunikasi, dan manajemen data, serta memainkan peran penting dalam meningkatkan pengalaman UMKM dan pelanggan. Jadi melalui e-bisnis, perusahaan kecil dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi, memungkinkan pengiriman ke pelanggan secara lebih cepat, mengirimkan dan menerima penawaran secara cepat dan hemat, sehingga lebih efisien dan efektif. Next. Berikut yaitu alat ukur teknologi informasi di UMKM, antaranya yang pertama yaitu manajemen perusahaan yang cukup cerdas, di mana menghasilkan manajemen data yang memungkinkan menghasilkan analitik yang kuat untuk manajemen operasi yang lebih efisien melalui alokasi sumber daya manusia dan material. Yang kedua, efisien, yaitu memberikan kualitas layanan tinggi dan tepat waktu, di mana mampu memproses dengan cepat dan tepat, berkoordinasi dengan tim internal layanan tentang permintaan pelanggan,
menangani permintaan dengan gesit, mengurangi waktu respon, dan meningkatkan kecepatan layanan. Yang ketiga yaitu meminimalisir atau tanpa kesalahan terhadap pelanggan, di mana meningkatkan efisiensi komunikasi serta tim UMKM dapat memastikan penanganan permintaan dan tugas secara real-time dan sesuai dengan kebutuhan atau pesanan pelanggan. Yang terakhir yaitu transformasi digital bisnis, yaitu dengan mengembangkan strategi rencana yang inovatif menurut Bati et al. Tahun 2021. Dari indikator tersebut, membawa perusahaan memiliki peluang strategis dalam mencapai kinerja UMKM. Next. Berikut ada beberapa dampak positif teknologi informasi dalam perkembangan bisnis. Yang pertama, munculnya model bisnis baru yang biasa disebut dengan e-bisnis atau e-commerce. Dua, banyaknya minat dari berbagai perusahaan untuk memperluas cakupan bisnisnya di dunia maya. Tiga, munculnya lapangan kerja baru. Empat, adanya kemudahan dalam memulai sebuah bisnis atau berwirausaha dengan munculnya forum jual beli dan jejaring sosial. 5. Promosi menjadi lebih murah dan jaringan marketing lebih luas bahkan sampai luar negeri. Next. Selain itu, ada beberapa dampak negatif teknologi informasi dalam perkembangan bisnis. Yang pertama, lebih mudah terjadi transaksi yang dilarang atau ilegal. Yang kedua, banyak kasus penipuan dalam perdagangan online. Yang ketiga, usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri, mengubah, atau menghancurkan file yang disimpan pada jejaring tersebut. Lalu ada kesimpulan dari pemaparan tadi, yaitu semakin efisien dan efektifnya perusahaan dalam mengejar visi misi perusahaan dengan didorongnya oleh perkembangan teknologi, maka disitulah letak manfaat utama dari teknologi informasi terhadap bisnis, serta makin luasnya peran dan cakupan teknologi mulai dari tiap kegiatan ekonomi perusahaan hingga skala-skala perusahaan hingga ke perusahaan mikro. Itu menyimpulkan bahwa peran teknologi lumayan luas cakupannya dan terbukti berguna. Dampak positifnya yaitu dengan memudahkan kegiatan promosi, lalu secara otomatis membuka lapangan kerja baru, jumlah perusahaan yang ikut serta pun menggunakan teknologi makin banyak karena efektifnya teknologi tersebut dan munculnya model bisnis yang baru dan lebih relevan untuk zaman sekarang. Namun di balik dampak positif tersebut ada juga dampak negatifnya dari penggunaan teknologi, yaitu mudahnya terjadi transaksi ilegal, maraknya penipuan, serta berbagai tindakan pencurian ataupun pengubahan data. Next. Lalu ada contoh implementasi teknologi informasi terhadap bisnis. Seperti yang kita tahu, bisnis jika digabungkan dengan teknologi informasi, maka akan menjadikan yang namanya e-bisnis. Salah satu ekosistem ekonomi yang tercipta dari e-bisnis yaitu e-commerce, yang sangat melekat di kehidupan kita sehari-hari, seperti aplikasi Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli yang secara tidak langsung maupun secara langsung membantu memudahkan kita sebagai manusia. Lanjut, next. Oke, kayak seperti yang disebutkan rekan saya sebelumnya tentang contoh dari penerapan teknologi informasi di dalam bidang bisnis, yaitu adalah e-commerce. E-commerce sendiri ini adalah sistem pemasaran dengan menggunakan akses internet, situs web, dan aplikasi mobile dan browser yang berjalan pada perangkat mobile dan digunakan untuk transaksi bisnis. Secara formal dapat juga berarti ada transaksi komersial antara organisasi dan antar individuality. Selanjutnya, cakupan e-commerce sendiri ini ada layanan distribusi, pembelian, marketing, layanan purna jual, dan servis yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan komputer lain. Next. Nah, e-commerce dalam bisnis ini memerlukan suatu tanda bukti untuk menjamin kepercayaan antara penjual dan pembeli. E-commerce juga membutuhkan suatu infrastruktur digital serta dikuasai oleh orang yang memahami dengan baik dunia digital. E-commerce juga dibutuhkan integrasi dengan penggunaan sosial media dan variasi metode pembayaran.
Salah satu yang harus terus dilakukan perusahaan e-commerce dalam mendukung sustainability suatu bisnis adalah terus-menerus tanpa henti untuk selalu berinovasi. Next. Baik, lalu untuk konsep e-commerce sendiri, yang pertama ialah harga murah yang mengakibatkan penjualan meningkat, di mana hal tersebut mencakup biaya transportasi, lalu ada biaya marketing, serta biaya operasional. Lalu yang kedua ada efektif dan efisien, di mana hal tersebut mencakup tempat dan juga waktu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.